Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizik Muhammad Minsusnen Maulidi, NRP 23216051, kelas 2 D4 Elin B. Izin untuk mempresentasikan mengenai penugasan presentasi mengenai sensor-sensor dari chapter 4 hingga 12 pada mata kuliah Teknik Kontrol Industri. Yang pertama, terdapat limit switch. Limit switch mekanis adalah perangkat penginderaan keberadaan atau posisi umum yang digunakan dalam sistem otomasi industri. Biasanya saklar ini dioperasikan secara elektromekanis, sehingga aktif ketika suatu objek melakukan kontak fisik dengan aktuator yang disesuaikan sesuai kondisi yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk aktuator yang dapat dihubungkan secara mekanis ada yang menggunakan kepala dan pendorong yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing, hingga yang lain dengan listrik blok saklar di dalam rumahan atau housing. Saat aktuator diputar atau ditekan, ia memberikan tindakan mekanis yang diperlukan untuk mengoperasikan saklar listrik kontak dengan konfigurasi yang biasanya terbuka dan biasanya tertutup dari berbagai jenisnya. Berikut adalah bagian-bagian limit switch. Yang pertama ada adjustable actuator, removable cover, threaded opening, adjustable head, switch block housing, switch block, dan terminal. Adjustable actuator memiliki rentang yang dapat disesuaikan dan elang aktuator untuk mendeteksi batas dari parameter yang akan dideteksi. Removable cover menyediakan akses ke rumah blok saklar atau ke housing blok saklar. Thread opening untuk mengakomodasi saluran listrik standar. Terminal sebagai tempatnya normally open dan normally close untuk pengawatannya. Switch block yaitu blok terminal kabel yang dapat dilepas. Berikutnya switch block housing untuk melindungi terminal blok dan kontak di dalamnya. Adjustable head dapat diputar 90 derajat dan berisi pendorong yang digerakkan oleh aktuator. Jenis-jenis limit switch. Limit switch dapat dibedakan berdasarkan aktuatornya, antara lain yang pertama, limit switch dengan tuas penggerak roll. Yang kedua, limit switch dengan tuas putar yang dapat disetel dengan aktuator roll. Limit switch dengan tuas batang yang dapat diatur. Yang keempat, limit switch dengan tuas pegas 360 derajat atau aktuator tongkat goyang. Yang kelima, limit switch dengan aktuator pendorong. Yang keenam, limit switch dengan plunger dengan roll aktuator. Kelebihan dari limit switch yaitu beberapa manfaat dari limit switch adalah pendeteksian objek yang handal terlepas dari warna, bentuk, atau ukurannya, bersama dengan akurasi, posisi, dan pengulangan yang tepat. Limit switch tersedia dari pengulangan kasar hingga presisi pada 0,0005 mm, tidak terpengaruh oleh ambien pencahayaan, dan dapat menahan lingkungan yang keras karena konstruksinya yang kokoh. Mereka juga dapat mengganti banyak beban dan atau beban induktif dengan menggunakan energi yang sangat sedikit. Limit switch juga harganya relatif murah, mudah dipahami, dan mudah untuk diperbaiki. Kekurangan dari limit switch. Limit switch harus menyentuh objek untuk mendeteksinya. Dengan kata lain, harus terdapat sentuhan fisik pada objek yang akan dideteksi, di mana hal tersebut merupakan batasan dan tidak diinginkan dalam pengaplikasian makanan atau area di mana sentuhan berulang dapat merusak objek. Juga karena mereka menggunakan bagian mekanis yang bergerak sehingga kemampuan mekanisnya akan turun jika terus-menerus digunakan, dan kecepatan aktuasinya relatif rendah. Yang kedua yaitu sensor proximity induktif.
Sensor proximity induktif memungkinkan deteksi non-kontak objek logam hingga jarak dekat dengan jarak maksimum jangkauan hingga 1,5 inci menggunakan medan induktif. Pada keadaan tertentu, keberadaan suku cadang atau elemen mesin dapat dideteksi untuk tujuan penghitungan, pengindekskan, verifikasi, end of stroke, atau perjalanan, menentukan orientasi, dan banyak tugas otomasi umum lainnya. Ukuran badan sensor dan jenis pelindung sangat mempengaruhi jarak penginderaan. Dalam banyak aplikasi, mungkin tidak memungkinkan untuk memasang sensor dekat dengan objek yang dideteksi. Frekuensi switching induktif proximity sensor. Sirkuit internal sensor jarak induktif selalu memiliki frekuensi switching. Secara umum dapat dimaksud seberapa sering sensor sedang memeriksa area target untuk suatu objek. Jika Anda perlu mendeteksi objek bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, Anda mungkin harus memperhatikan frekuensi switching. Kebanyakan sensor cukup cepat untuk operasi rutin. Sensor jarak flush and non-flush. Berikut adalah gambarnya. Sensor jarak flush terdapat penutup pada sisi samping sensor, sehingga jarak pendeteksiannya lebih fokus untuk benda di depannya saja. Yang kedua, sensor jarak induktif non-flush. Tidak terdapat penutup sisi samping sensor, sehingga jarak pendeteksiannya jadi melebar yang dapat mengakibatkan benda-benda yang dideteksi di samping kanan dan kiri sensor juga terdeteksi. Faktor koreksi pada induktif proximity switch. Sebagian besar sensor jarak induktif memerlukan faktor koreksi untuk diperhitungkan saat mendeteksi logam non-ferrous seperti aluminium atau besi tahan karat. Faktor koreksi mengurangi jarak penginderaan keseluruhan saat mendeteksi logam non-ferrous. Sensor jarak induktif adalah tersedia yang memiliki faktor koreksi, faktor K, 1 untuk semua logam, sehingga penyesuaian ini tidak harus dilakukan untuk logam non-ferrous. Pertimbangan seleksi lainnya tentu saja peringkat lingkungan mungkin berdampak pada pemilihan sensor. Sensor jarak induktif biasanya memiliki minimum peringkat lingkungan IP65, tetapi juga tersedia hingga peringkat IP69K. Jika sensor jarak induktif akan dipergunakan dalam atau di dekat aplikasi pengelasan, maka sensor jarak induktif dengan ketahanan terak las adalah pilihan yang baik untuk mencegah terak las dari bangunan sampai pada sensor. Magnetic proximity sensor. Sensor jarak magnetik digunakan untuk deteksi posisi non-kontak di luar batas normal sensor induktif, setara dengan magnet redaman terpisah. Sensor magnetik menawarkan rentang penginderaan yang sangat panjang dalam ukuran paket kecil dan dapat mendeteksi magnet melalui dinding dari logam non-ferrous, stainless steel, aluminium, plastik, atau kayu. Tergantung pada orientasi medan magnet. Sensor dapat diredam dari depan atau dari samping. Magnetic proximity sensor. Kelanjutannya, dalam industri makanan, sensor magnetik sering digunakan dalam kaitannya dengan, babi, atau alat pembersih yang melewati bagian dalam pipa.
Sensor jarak magnetik dapat mendeteksi posisi babi yang tepat dari luar dinding pipa stainless steel. Sensor jarak magnetik juga digunakan dalam sistem bersih di tempat atau CIP di panel pengalih untuk mendeteksi posisi pipa mengalir melalui pelat muka panel. Biasanya terbuat dari baja tahan karat. Prinsip kerja dari magnetic proximity sensor. Sensor magnetik menggunakan teknologi GMR atau Giant Magnetoresistive Effect. Sensor pengukur terdiri dari resistor dengan beberapa lapis ferromagnetik dan non-magnetik halus. Dua dari resistor GMR ini digunakan untuk membentuk rangkaian jembatan Wheatstone konvensional yang menghasilkan sinyal besar sebanding dengan medan magnet ketika medan magnet hadir. Sebuah nilai ambang didefinisikan dan sinyal output diaktifkan melalui komparator. Kelebihan magnetic proximity sensor yaitu dideteksi melalui kayu, plastik, dan logam yang tidak dapat dimagnetkan. Berikutnya, rumah kecil dengan rentang penginderaan yang sangat panjang hingga 70 mm atau 7 cm. Berikutnya, desain silinder dan persegi panjang memenuhi aplikasi yang bergantung pada ruang. Berikutnya, stabilitas mekanis yang tinggi jika terjadi guncangan atau getaran. Yang terakhir, pemasangan flux atau non-flux pada logam yang tidak dapat dimagnetkan, tergantung kebutuhannya. Capacitive proximity sensor. Sensor jarak kapasitif bekerja mirip dengan sensor jarak induktif, di mana mereka mendeteksi objek di dekat wajah penginderaan. Namun, alih-alih menggunakan medan induktif untuk mendeteksi benda logam, sensor jarak kapasitif menggunakan pelat dieelektrik untuk menghasilkan medan elektrostatik. Karena medan kapasitif digunakan, sensor ini dapat mendeteksi benda-benda non-logam serta benda-benda logam seperti plastik, cairan, bubuk, dan pelet. Bisa juga mendeteksi benda-benda tersebut melalui bahan isolasi seperti kertas, kayu, atau plastik. Jarak penginderaan maksimum dari sensor ke jarak kapasitif mirip dengan jarak penginderaan maksimum dari kedekatan induktif sensor, yaitu 40 mm. Berikut adalah gambar dari capacitive proximity sensor. Jarak penginderaan capacitive proximity sensor. Jarak penginderaan sensor jarak kapasitif berkisaran dari 6 mm untuk putaran kecil 12 mm, sensor flux hingga jarak 40 mm untuk 30 mm sensor bulat. Flux dan non-flux capacitive proximity sensor. Seperti sensor proximity induktif, sensor proximity kapasitif juga terdapat variasi flux, semi-flux, dan non-flux. Pilihan model flux ketika sensor perlu dipasang rata. Kelemahan dari sensor flux adalah bahwa jarak penginderaan lebih pendek, dan karena sensor jarak kapasitif dapat mendeteksi benda non-logam, ini perlu dipertimbangkan saat memasang sensor untuk menghindari deteksi objek positif yang salah. Yang berikutnya ada ultrasonic proximity sensor. Sensor jarak ultrasonik sebenarnya bukan sensor dekat karena mereka dapat mendeteksi objek dari jarak jauh lebih jauh daripada sensor jarak yang biasanya. Prinsip operasi sensor ultrasonik didasarkan pada emisi impuls suara dan pengukuran waktu berlalu dari sinyal gema kembali yang dipantulkan oleh objek yang terdeteksi. Sinyal ultrasonik dipantulkan dengan baik oleh hampir semua bahan dari logam, kayu, plastik, kaca, cairan, dan lain-lain, dan tidak terpengaruh oleh benda berwarna, transparan, atau berkilau. Berikut adalah gambarnya.
dari sensor ultrasonic proximity sensor. Jarak penginderaan kapasitif sensor. Karena sensor ultrasonik menggunakan suara daripada medan atau cahaya induktif atau kapasitif, ada pita mati kecil di dekat sensor di mana suatu objek tidak akan dapat dideteksi seperti gambar di bawah berikut ini. Namun karena sensor ultrasonik memiliki rentang deteksi yang jauh lebih lama daripada sensor lainnya, hal ini dapat dikompensasikan dengan memasang sensor sedikit lebih jauh dari aplikasi. Jarak penginderaan kapasitif sensor lanjutan dari yang tadi. Deadband atau batas penginderaan berada di mana saja dari 40 hingga 350 mm dari permukaan penginderaan, di mana pita mati sebanding dengan jarak penginderaan maksimum. Misalnya, jarak penginderaan 300 mm akan memiliki deadband 40 mm dan jarak penginderaan 6000 mm akan memiliki deadband 350 mm. Berikutnya ada photoelectric sensor. Sensor fotolistrik atau photoelectric sensor menggunakan cahaya untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau jaraknya dari sensor. Persyaratan umum dalam industri aplikasi. Konsepnya sederhana dan melibatkan sumber cahaya, pemancar dan penerima yang digabungkan untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya dari perangkat yang diaktifkan cahaya atau perangkat yang diaktifkan ketika gelap. Berikut adalah gambar dari photoelectric sensor. Photoelectric sensor lanjutan yang tadi. Sumber cahaya dapat dari berbagai frekuensi, tetapi paling sering terlihat merah atau inframerah dan diproyeksikan dari emitter. Juga disebut sebagai pengirim, penerima pengumpul cahaya dan mengukur intensitasnya untuk aplikasi penginderaan jarak jauh. Elemen emitter dan penerima ini dapat berada di dalam rumah yang sama atau housing yang sama atau di rumah yang berbeda atau housingnya yang berbeda. Penginderaan photoelectric sensor. Terdapat 3 konfigurasi penginderaan yang tersedia dengan pemancar dan penerima fotolistrik di rumah yang sama, yaitu diffuse. Diffuse dengan penekanan latar belakang dan retroreflektif. Diffuse dengan penginderaan penekanan latar belakang menggunakan kepala sensor dengan sensor terintegrasi pemancar dan penerima. Cahaya yang dipancarkan dipantulkan dari suatu objek dan kembali ke penerima. Kekurangannya adalah bahwa jarak penginderaan lebih pendek dari gaya reflektif atau pasangan sensor pancaran. Juga, objek berwarna gelap terkadang dapat memberikan deteksi negatif yang salah. Jika cahaya yang memadai tidak dipantulkan dari objek, atau lebih gelap, benda memantulkan lebih sedikit cahaya, benda berwarna lebih terang memantulkan lebih banyak cahaya. Diffuse with background suppression adalah fotolistrik atau photoelectric sensor diffuse khusus yang memungkinkan untuk mengajarkan sensor mengabaikan objek di latar belakang. Ini menambahkan lebih banyak waktu untuk pengaturan keseluruhan dan mengurangi jarak penginderaan, tetapi memberikan lebih banyak akurasi dan lebih sedikit kesalahan positif deteksi. Konfigurasi terintegrasi ketiga adalah retroreflektif. Sering disebut reflektif, ini membutuhkan pemasangan reflektor yang dapat dipolarisasi untuk memantulkan cahaya kembali ke penerima yang mendeteksi keberadaan ketika objek mengganggu cahaya yang dipantulkan. Ini adalah yang populer konfigurasi karena kehandalan memantulkan cahaya yang dipancarkan dari elemen tetap dan bukan objek bergerak. Terdapat
4 teknologi dasar yang digunakan dengan sensor fotolistrik, yaitu through beam, reflektif, diffuse, dan penekanan latar belakang. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi tersebut. Yang pertama, through beam. Keuntungannya paling akurat, jangkauan penginderaan terjauh, sangat dapat diandalkan. Untuk kerugiannya, harus dipasang di 2 titik pada sistem emitter dan receiver. Lebih mahal, harus membeli pemancar dan penerima. Teknologi berikutnya yaitu reflektif. Keuntungannya, biaya lebih murah daripada through beam yang tadi, hanya sedikit kurang akurat dibanding through beam. Rentang penginderaan lebih banyak daripada diffuse, sangat dapat diandalkan. Untuk kerugiannya, harus dipasang di 2 titik pada sistem sensor dan reflektor. Sedikit lebih mahal daripada diffuse. Rentang penginderaan kurang dari pancaran tembus. Teknologi berikutnya yaitu diffuse. Keuntungannya hanya pasang di 1 titik. Biaya lebih murah daripada through beam atau reflektif. Kerugiannya kurang akurat dibanding dengan balok tembus dan reflektif. Lebih banyak waktu setup yang terlibat. Berikutnya yaitu penekanan latar belakang. Keuntungannya efektif dengan latar belakang reflektif. Hanya pasang di 1 titik. Sebagian besar waktu penyiapan diperlukan. Kerugiannya lebih mahal daripada diffuse, reflektif atau sinar tembus. Kurang akurat dibandingkan dengan sinar tembus atau reflektif. Berikut ini adalah sensor-sensor khusus seperti laser sensor, fiber optic sensor, fork sensor atau sensor garpu, dan area sensor. Selain sensor fotolistrik tradisional, ada beberapa sensor khusus lainnya yang menggunakan teknologi yang mirip dengan sensor fotolistrik untuk mendeteksi suatu objek. Beberapa jenis sensor khususnya yang disebut dalam bab ini adalah sensor laser, sensor serat optik, sensor garpu, dan sensor area. Semua sensor ini menggunakan teknologi fotolistrik dari beberapa jenis untuk mendeteksi objek. Sensor laser sensor. Sensor laser menggunakan sinar laser yang sangat terfokus untuk mendeteksi objek atau mengukur jarak dan dapat mengembalikan nilai terukur terlepas dari lingkungan sekitar cahaya atau materi, warna, atau kecerahan objek. Sensor laser tersedia dalam gaya diffuse, penekanan latar belakang, dan retroreflektif untuk keberadaan objek, atau dengan CMOS atau teknologi waktu transit untuk pengukuran jarak yang akurat. Sensor laser daripada teknologi fotolistrik tradisional adalah kebutuhan akan jarak penginderaan yang lebih jauh dan persyaratan untuk akurasi yang lebih besar. Objek yang lebih kecil harus dideteksi atau toleransi aplikasi membutuhkan akurasi yang lebih besar. Ada 2 jenis laser yang dipergunakan dalam kategori sensor ini. Laser kelas 1 aman untuk mata dalam semua kondisi operasi. Laser yang kelas 2 adalah laser yang terlihat aman untuk kecelakaan cepat melihat kurang dari 0,25 detik, tetapi dapat merusak mata jika sengaja menatapnya. Sensor laser kelas 2 yang lebih berbahaya karena lasernya terlihat dan akan membantu dalam memfokuskan atau mensejajarkan sinar pada objek yang akan dideteksi atau diukur. Sensor laser memiliki resolusi luar biasa dibandingkan sensor fotolistrik standar dan tersedia dalam diffuse, penekanan latar belakang, dan gaya retroreflektif. Sebagai tambahannya, resolusi yang baik, sensor laser menawarkan jarak penginderaan yang jauh lebih lama dari 3 meter hingga model penekanan latar belakang 10 meter untuk model, hingga 100 meter penginderaan jarak untuk model retroreflektif yang paling canggih. Fiber optic sensor.
Sensor serat optik atau fiber optic sensor adalah jenis khusus dari sensor fotolistrik di mana cahaya yang digunakan untuk deteksi objek, baik pengirim dan penerima, lewat dari kepala sensor melalui kabel serat. Karena cahaya dipisahkan dari kepala sensor, sensor serat optik bekerja dengan baik di tempat yang sempit dan dalam aplikasi dengan tingkat kebisingan listrik yang tinggi. Sensor serat optik kadang-kadang disebut sensor fotolistrik serat, terdiri dari dua perangkat yang biasanya ditentukan secara terpisah, yaitu penguat, sering disebut elektronik atau penguat fotolistrik serat, dan kabel serat optik yang mencakup kepala sensor optik dan kabel serat yang mentransmisikan cahaya ke dan dari amplifier. Teori dasar di balik semua sensor fotolistrik cukup sederhana. Setiap sensor fotolistrik memiliki pemancaran cahaya yang menghasilkan sinyal sumber dan penerima yang mencari kembalinya sinyal sumber. Fox sensor atau sensor garpu adalah jenis sensor fotolistrik truk beam yang sangat terspesialisasi. Emitter dan penerima dari terintegrasi ke dalam rumah atau housing yang sama. Kedua komponen diatur secara tetap di kedua sisi perlengkapan berbentuk garpu. Pembukaan tetap digunakan untuk mendeteksi benda-benda kecil yang melewati slot di garpu. Jenis sensor ini digunakan pada mesin ketika benda kecil seperti baut perlu dideteksi. Slot penginderaan pada ini agak kecil, mulai dari 5 hingga 220 mm. Sumber cahaya biasanya inframerah atau cahaya merah terlihat jika ada kebutuhan untuk memverifikasi posisi yang benar dari sinar penginderaan. Area sensor. Sensor area adalah array multibeam sensor fotolistrik. Sensor ini menyediakan metode sederhana untuk mendeteksi ukuran dan bentuk yang berbeda objek saat mereka jatuh atau melewati area target dua dimensi. Dapat dianalogikan seperti tirai cahaya pengaman. Tetapi alih-alih mendeteksi benda melewati susunan berkas cahaya dan mematikan mesin, mendeteksi keberadaan suatu objek dalam larik berkas cahaya. Sensor area bukan perangkat keamanan dan tidak dapat dipergunakan menggantikan tirai cahaya pengaman. Jarak antara berkas cahaya dalam array dikenal sebagai pitch, yang menentukan ukuran objek minimum yang dapat dideteksi. Pitch bervariasi dari 5 hingga 10 mm, yang berarti kisaran ukuran deteksi objek minimum setinggi 1,5 hingga 10 mm. Ketinggian larik sensor area dapat berkisaran dari 70 hingga hampir 1000 mm. Sehingga setiap kali suatu objek berada di mana saja di dalam larik ini, sensor akan mendeteksi keberadaan suatu objek. Tipe sensor yang support dengan analog output. Beberapa sensor jarak induktif memiliki output analog sebagai pengganti output diskret. Sensor ini masih mengikuti aturan yang sama seperti rekan-rekan diskret di mana mereka hanya dapat mendeteksi benda-benda logam pada jarak yang sangat dekat dan output nilai dari 4 hingga 20 mA. Analoginya, sinyal akan memberikan penggambaran yang lebih akurat tentang seberapa dekat atau jauh objek logam dari permukaan sensor dibandingkan dengan objek itu berada. Kesimpulannya, dari sensor-sensor yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa secara umum sensor dapat bernilai 1 dan 0 seperti saklar, tetapi trigger dari sensor lebih variatif dari pengaruh cahaya, elektromagnetik, gelombang suara, dielektrik, induksi, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.